Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Iskandar Zulkarnain, pemimpin redaksi Surat Kabar Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk berita tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Menutup celah penyimpangan vaksinasi. Vaksinasi menjadi salah satu upaya penanggulangan pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan menjadi bencana non-alam nasional. Pemerintah menglaurkan regulasi mempercepat vaksinasi guna mencegah terjadinya gelombang tsunami penyebaran virus ini. Presiden Joko Widodo menggunakan wewenangnya sebagaimana diatur dalam pasal ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menanggulangi COVID-19 dengan vaksinasi. Kepada negara pun, Peraturan Presiden atau Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di tanah air. Adanya payung hukum tersebut tak lantas memudahkan program vaksinasi seperti membalik telapak tangan. Pelaksanaan vaksinasi menjadi tantangan tersendiri, mulai dari sosialisasi, meminta dukungan akademisi, tokoh agama, serta sejumlah pakar sebagai penguat dari faedah vaksin. Pemerintahan lantas menarget vaksinasi 1 juta orang per hari, bahkan naik menjadi 2 juta per hari. Vaksin dengan 2 dosis yang disuntikan ditargetkan mencakup 181 juta warga negara atau 70% warga untuk membentuk kekebalan komunal. Hingga kini baru 11.122 juta orang yang telah vaksin 2 dosis, sementara ada 17.582 juta orang yang telah divaksin 1 dosis, sehingga totalnya baru ada 28 juta orang sudah disuntik untuk menambah kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Artinya, jalan vaksinasi di Indonesia masih panjang dan jauh dari garis akhir. Tidak bisa dipungkiri, capaian itu perlu mendapat dukungan seluruh elemen untuk bergerak bersama mendorong penyelesaian vaksin. Kedaruratan COVID-19 ini memanggil putra terbaik bangsa, TNI dan Polri, untuk membantu vaksinasi. Seluruh kantor 2 institusi pertahanan dan keamanan negara itu menggelar vaksin. Bahkan mereka mengupayakan jemput bola door-to-door vaksin masyarakat tidak terjangkau petugas kesehatan pemerintah. Sejumlah layanan publik, terutama administrasi perjalanan dan angkutan memberikan syarat kartu vaksin kepada warga pemohon layanan, termasuk juga di Lampung, terkait adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali. Setiap warga yang datang ke Lampung melalui Pelabuhan Bakauheni harus mengantongi kartu vaksin. Meski belum semua layanan publik mensyaratkan kartu vaksin, keniscayaan akan hal itu hanya tinggal menunggu waktu. Sebab sejumlah daerah di Indonesia mulai memberikan syarat itu untuk layanan publik melalui surat edaran kepala daerah. Kartu atau sertifikat yang menyatakan telah divaksin COVID-19 menjadi syarat itu sangat memberi dampak antusias warga ikut vaksin yang disediakan pemerintah. Kebijakan itu terbukti efektif dan memicu antusiasme warga dalam kegiatan vaksin gratis di sejumlah tempat. Dengan kartu vaksin menjadi syarat, tentu akan menjadi peringatan tersendiri bagi warga saat mengurus layanan administrasinya jika tidak divaksin. Yang perlu diingat, jangan sampai keinginan warga vaksin hanya sekedar mendapatkan kartunya. Jika tidak, kartu vaksin hanya akan menjadi bola panas dan memberi celah oknum tidak bertanggung jawab menjual kartu aspal tanpa warga harus ikut vaksin. Penyimpangan seperti itu harus diantisipasi dengan pengawasan ketat dari seluruh elemen. Harus bisa memberantas perilaku culas oknum. Vaksin bukan sekedar untuk kelancaran mengurus layanan publik di masa depan, namun vaksin benar-benar untuk masyarakat sehat di masa depan yang sudah memiliki kekebalan komunal melawan virus ini.
tugas semua pihak membuat masyarakat sadar akan vaksin yang kini telah diklaim pemerintah aman dan halal itu. Oke Bang Is, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Judulnya itu menutup celah penyimpangan vaksinasi. Baik. Mungkin yang pertama kita menyampaikan turut berbelasungkawa, turut berduka cita, ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa hampir di setiap ibu kota provinsi banyak tenaga kesehatan, baik itu perawat maupun dokter yang berpulang karena pandemi COVID yang lagi mengganasnya ini, Mbak. Nah, berkaitan dengan itu juga vaksinasi ini adalah bagian dari upaya, salah satu ikhtiar bagi kita untuk mengendalikan wabah yang begitu sangat dahsyat hari ini. Hampir seluruh kota di Indonesia yang terjadi peningkatan, terutama mungkin di ibu kota Jakarta yang setiap hari sudah mencapai titik tertinggi, baik itu puluhan ribu yang sudah terpapar dan sudah ratusan yang meninggal dunia. Nah, berkaitan itu pemerintah negara hadir untuk bisa bagaimana masyarakat, anak-anak bangsa ini yang belum dilakukan vaksin supaya mengikut sertakan mendaftarkan dirinya untuk ikut vaksin secara gratis di tempat pelayanan kesehatan. Oke Bang Is, ini yang terbaru adalah program dari Polda dan juga Kepolisian Republik Indonesia tentunya dengan 3 pilar, yaitu kepolisian, TNI, dan juga pemerintah. Nah, ini mereka menyelenggarakan 1 juta vaksin dalam 1 hari. Ini kan ternyata juga merupakan hal baik. Bagaimana Lampung Pos sendiri menanggapinya? Ya, tentu kita sangat mendukung apa yang dilakukan oleh TNI Polri, termasuk pemerintah juga swasta yang hari ini berlomba-lomba untuk melakukan bakti sosial berupa vaksin. Kita apresiasi umpama saudara-saudara kita dari TNI Polri, Marinir salah satu contohnya, langsung jemput bola mengambil masyarakat atau warga yang di kepulauan untuk divaksin. Ini kan salah satu upaya bagaimana Lampung hidup sehat dan masyarakatnya juga bersedia untuk divaksin gitu loh, Mbak. Oke. Nah, selanjutnya kan memang ini yang kita khawatirkan adalah terciptanya kerumunan, Bang Is. Nah, ini yang harusnya kita juga patut hindari tentunya dalam pelaksanaan vaksinasi ini. Karena bagaimanapun COVID bisa menyebar lewat kerumunan. Tapi kita tahan dulu untuk penjelasannya. Kita akan kembali sesaat lagi dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.